saya beli $80.000 dan sekarang saya jual mungkin $10 miliar, yang baru entry gimana gitu kan. Dia harus nunggu berapa X agar bisa menghasilkan uang yang sama. Kenapa altcoin bisa naik tinggi dan naik turun? Karena likuiditas pasarnya tuh terlalu tipis gitu kan. Nah, Bitcoin yang paling besar di kripto itu tuh masih gampang untuk digerakkan marketnya gitu kan. At the end of the day, di saat bear market, semua perusahaan akan menjual karena mereka nggak semua punya kepintarannya MicroStrategy atau Metaplanet. Halo warga Kribo, selamat datang lagi di podcast Bin Crypto Indonesia. Dan kali ini kita bawainnya agak lumayan berame-rame. Jadi aku seperti biasa sama partner aku. Hai, aku Gito. Ya, dan aku di sini nggak berdua aja. Sekarang kita kedatangan 3 bintang tamu kayaknya ya. 3 bintang tamu. Yang pertama, dia adalah salah satu analis kondang Indonesia, bisa aku sebut gitu kali ya. Terus udah gitu dia juga derivative trader dan juga dia tergabung dalam salah satu komunitas Bin Crypto Indonesia. Kalau pada belum tahu, komunitas kita ada di Telegram, bisa di-subscribe di sini. Dan 2 bintang tamu lainnya, seperti biasa yang udah nonton podcast sebelumnya, kita ada Mas Dimas Alfaruk. Halo Mas Dimas, selamat pagi. Halo semua. Oke, Halo. bisa dikenalin yang ada di sebelahnya? Baik, ya, silakan. Ini saya bawa teman hari ini. Kebetulan beliau Bitcoiner Bandung ya, dari sejak 2017, ketemuannya baru sebulan yang lalu sebenarnya. Tapi pas ketemu ternyata beliau sangat sevisi lah dengan Bitcoin Indonesia gitu ya, dan juga mungkin bisa kasih perspektif tentang Bitcoin dari sisi pandang dia. Jadi makanya diajak hari ini untuk podcast bareng gitu. Mungkin kalau tadi ada tambahan gitu. Ya udah itu aja. Jadi pertama kali ketemu itu saya kontak ke dia dan tiba-tiba langsung nyambung aja semuanya gitu. Karena kita udah sampai belajar ya. Belajar, betul. Oke, berarti semuanya udah pada siap ya di kursi share hari ini ya? Ya, kita cobalah. Coba. Oke. Pada kesempatan hari ini, teman-teman semua, kita mau membahas apakah Bitcoin itu benar-benar menciptakan nilai atau justru hanya permainan zero sum yang kayak untung-untungan untuk pihak tertentu doang gitu ya kan. Jadi ini kayaknya lumayan menarik dan cukup hangat gitu ya topik ini gitu untuk kita bicarakan. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, aku kepengen dari masing-masing pihak nih sekarang mungkin bisa bantu menjelaskan karena masih banyak banget orang yang bingung Kak. Jadi Bitcoin itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah itu uang digital, aset kah atau pergerakan ya? Baik, mau mulai dari siapa? Kak Rifai atau saya? Kita. Boleh dari Mas yang senior. Senior. Oke, kalau aku sih melihat Bitcoin itu adalah uang ya, jadi evolusi dari uang. Jadi kalau kita melihat perubahan sejarah uang itu sendiri, uang kan berubah dari sistem barter, kemudian menjadi pakai barang yang emas, kemudian juga pakai di backup sama emas. Sekarang hidup di zaman kita uang itu dicetak sama pemerintah dan kita harus percaya, makanya uang fiat. Dan Bitcoin ini adalah sebuah evolusi baru di mana kita nggak perlu percaya sama pemerintah dan uangnya decentralized dan supply-nya terbatas gitu. Jadi kalau dari kita point of view kita uang adalah itu tadi Bitcoin adalah uang gitu. Kalau tadi mau nambahin? Ya, kita tambahin sedikit ya, selain uang itu kan kita bisa transfer itu pada waktu yang sama ya. Sedangkan Bitcoin itu kita bisa transfer nilai itu melalui waktu gitu. Jadi kita bisa simpan dan kita bisa hold, kita punya daya beli untuk masa depan gitu. Jadi menurut Mas Dimas mungkin uang, menurut saya itu waktu dan energi yang kita pakai selama hidup kita di convert ke Bitcoin.
Betul, lebih dalam lagi tuh. Dalam. Kalau menurut analis kondang kita nih gimana? Aduh. Ya. Kalau menurut saya sih kalau Belinda tadi sebutnya ada Bitcoin adalah money, uang, kemudian movement, pergerakan, satunya lagi apa tadi, Bel? Aset. Aset apa? Time and energi yang Aset, ya? disimpan gitu. Oke. Kalau menurut saya sih semuanya benar sih, semuanya benar gitu, karena tergantung persepsi kita gitu, seperti apa gitu. Mungkin ada yang bilang itu red poison gitu kan, kata Charlie Munger, partnernya siapa Warren Buffett, itu tergantung persepsi kita gitu. Gimana kita melihatnya, apakah cuma ponzi segala macam, itu tergantung. Tapi kalau menurut saya pribadi, semua yang dikatakan itu benar, dan sebenarnya ini kan persepsi dari value gitu kan, value. Ketika orang melihatnya itu berharga, di compare dengan aset lain gitu kan, semacam fiat currency gitu kan, pasti kita berpikirnya cenderung lebih baik gitu kan. Sehingga untuk saat ini sih Bitcoin adalah kita nyebutnya money lah ataupun movement yang lebih baik daripada komparasi pada aset lain gitu. Itu sih kalau dari perspektif saya ya. Oke. Berarti kayaknya dari semua narasumber ini setuju lah ya. Masih sepaham nih kayaknya dalam topik ini. Masih. Oke, lanjut. Next question untuk white papernya, karena white papernya kan dirilis tahun 2008 ya. Nah, bagaimana kira-kira pemula itu sebenarnya kayak buat pemula itu apa sih white paper itu, dan apa yang mereka harus lakukan gitu terhadap white paper Bitcoin? Mau jawab? Kalau aku lihat dari white paper tuh itu kalau saya bahasa, kalau disimplify, dianalogikan, itu semacam rencana bisnis ya. Rencana bisnis ini proyeknya mau dikemanain, dan kemudian apa yang dilakukan, apa yang breakthrough gitu. Nah, yang menarik dari white paper Bitcoin ini, dia memecahkan satu masalah kriptografi yang orang sudah lebih dari 40 tahun mencoba memecahkan gitu. Yaitu bagaimana kita mentransfer value gitu ya dari lewat internet tanpa bantuan dari pihak ketiga gitu. Makanya dia memanfaatkan teknologi namanya teknologi blockchain kan, di mana public ledger, di mana semua orang punya catatan transaksi yang sama gitu. Jadi untuk mencegah fraud bagaimana gitu. Nah, sebelum white paper ini muncul, kan itu kan kalau kita mau kirim uang lewat internet, kita butuh bantuan bank, pakai SWIFT yang lama, butuh Western Union, dan segala macam. Tapi dengan Bitcoin, dengan white paper, itu completely solve different game gitu ya. Jadi, kamu mau tambahkan? Jadi, tambahkan yang Mas Dimas tadi, jadi Bitcoin itu memecahkan suatu masalah namanya double spending problem tanpa adanya central entity. Betul. Jadi dengan teknologi blockchain, bukan blockchain aja ya, blockchain dengan proof of work. Nah, kalau blockchain aja itu menurut saya bahasa marketing aja nggak ada artinya, sama kayak database gitu. Jadi blockchain ditambah proof of work ditambah difficulty adjustment, nah 3 itu yang bisa menyelesaikan masalah double spending problem dan secara terdesentralisasi tanpa bantuan pihak yang bisa pihak sentral gitu. Ya itu aja sih. Oke. Nice. Thank you. Dan apakah pemula ya nih, yang orang-orang yang pada yang suka nanya apakah masih oke kalau nyemplung sekarang, atau karena harga Bitcoin udah sekian. Nah, untuk mereka-mereka yang masih sangat pemula ini, apakah mereka harus untuk baca white papernya dulu atau gimana tuh? Enggak sih. Ya, yang jelas mungkin hanya cukup apa ya, kalau dari pengalaman aku pribadi ya, orang-orang yang datang ke meetup di Bandung gitu, paling gampang orange peeling itu mereka suruh download wallet gitu, download Bitcoin, terus kita kirim pakai Lightning wallet gitu, kita kirimin 1.000, kayak 1.000 atau Rp1.000, Rp10.000 gitu, nggak satu Bitcoin ya, karena kayak ada yang punya satu Bitcoin. Ketika mereka realize bahwa mereka bisa terima duit ya, Bitcoin uang ya, terima uang tanpa harus buka rekening, tanpa harus KYC, tanpa harus macam-macam, mereka jadi amazed gitu. Nah, kemarin aku juga ada satu pengalaman yang unik. Waktu itu aku kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk di conference gitu ya di Norwegia ya. Dan waktu itu ada satu
guru ngajian aku gitu yang mau nerima pembayaran les ngajinya tuh dia pengen nabung pakai Bitcoin gitu. Dan aku kirimin dalam waktu hitungan detik sampai gitu kan. Jadi itu kan suatu yang mes banget ya. Berarti halal lah ya menyambung pembicaraan episode pertama. Halal, menurutku sih lebih halal daripada uang kita pakai sekarang sih. Tapi itu butuh proses pemahaman. Ya, betul. Ini buat orang-orang yang belum nonton yang episode pertama dengan Mas Dimas, kita ada bahas halal haram gitu. Jadi mungkin nonton dulu ya episode pertamanya. Oke, kalau buat Mas, panggilnya apa nih? Mas Ahmad, Mas Rifai? Rifai. Namanya apa? Rifai. Oh, Rifai, oke. Kalau menurut Mas Rifai gimana? Dulu tuh waktu sebelum nyemplung di Bitcoin, apakah belajar white paper-nya, baca white paper-nya, atau asal nyemplung aja tuh? Ya. Kalau menurut saya ya mungkin pengalaman pribadi dan pengalaman banyak orang mungkin pasti mereka nggak baca white paper-nya, tapi rangkuman sekilas apa itu Bitcoin, gimana cara kerjanya. Yang sebenarnya kalau kita search di Google ataupun di ChatGPT itu sebenarnya intisari dari semua white paper gitu kan. Tergantung kutipan mana yang dikutip segala macam. Tapi memang lebih mudah memahami secara buat orang awam lewat rangkuman segala macam. Tapi jika ingin memahami secara filosofis ataupun kita mau kritik Bitcoin itu sendiri, mungkin kita harus baca detail white paper-nya sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi Anda sendiri baca ya? Kalau saya sih lebih ngerangkum sih awalnya cari-cari rangkuman tentang orang nulis tentang white paper, kemudian saya baca tapi via ChatGPT gitu kan. Jadi perspektif ChatGPT atau AI lainnya seperti itu sih. Nggak baca per detailnya sih. Ya. Oke. Ini aku mau kenapa? Jadi tambahin sedikit. Jadi sebenarnya kalau orang awam baca white paper tuh nggak akan ngerti, percuma. Jadi mendengar penjelasan dulu dari orang lain, baru baca sendiri, baru bisa ngerti. Oh gitu ya. Secomplicated itu ya untuk dipahami ya. Karena hal teknis aja sih sebenarnya gitu kan. Hal teknis gitu kan. Iya. Ya, oke. Ini kayaknya yang lebih cocok untuk membawakan topik yang selanjutnya ini kayaknya Mas Gito. Karena ini nanti mungkin ada sedikit perbedaan pandangan gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kita masih ngomongin white paper. White paper Bitcoin menarik ya, karena kan sejarah kemunculannya sendiri itu kan berbarengan sama krisis di US ya kalau nggak salah ya. Jadi makanya wajar kalau Fai tadi bilang ada dianggap sebagai movement juga bisa, karena sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap traditional finance, dianggap sebagai uang juga bisa. Jadi Bitcoin bisa jadi apa aja ya. Nah, kemarin sempat rame nih soal sum game, zero sum game di Bitcoin. Mungkin Mas Dimas, Mas Antoni, Mas Fai ngikutin tuh di media maya tuh, di X rame itu perdebatan tentang apakah Bitcoin itu zero sum game atau tidak. Nah, menurut Mas Dimas dulu nih, gimana nih Mas? Bitcoin zero sum game atau tidak nih? Oke, aku bisa bilang mungkin ini tergantung dipakainya di mana gitu ya. Jadi kalau kita hanya trading di dalam exchange itu bisa jadi zero sum game gitu. Tapi di Bitcoin Indonesia sendiri kita melihat Bitcoin ini adalah pertama sebagai uang, kedua sebagai tools, sebagai alat untuk mencapai kedaulatan finansial gitu. Adalah fakta bahwa sistem keuangan kita sekarang tuh uang tuh dicetak oleh pihak ketiga gitu, dan kita nggak punya kontrol terhadap uang itu dari supply maupun dari segi daya beli maupun dari segi transaksi gitu. Jadi dengan Bitcoin itu kan yang kita simpan sendiri, kita bisa memiliki kedaulatan, kita bisa memiliki kontrol sama uang kita, apakah kita mau simpan, apakah kita mau kirim, apakah kita mau terima gitu, itu suka-suka kita gitu. Dan itu yang sebenarnya yang kita semangat yang kita bawa gitu. Nah, tapi memang kenyataannya di Indonesia, ini perspektif saya pribadi ya, point of view saya pribadi, karena ekosistem kita banyak didominasi oleh exchange gitu ya,
di mana exchange itu mengutamakan adanya trading volume gitu. Nah, topik-topik mengenai Bitcoin sebagai human rights tool atau hak asasi manusia itu jarang dibahas gitu. Karena bagi mereka adalah, ayo kita trading cuan gitu, cuan dan kemudian mereka dapat banyak fee gitu. Jadi itu sih, itu yang menurut aku bisa jadi point of view berbeda gitu. Jadi kalau tadi gimana? Dari sejak 2017 gimana? Jadi mulai dulu dari zero sum game itu apa ya gitu. Jadi kalau di zero sum game itu dengan satu bagian kue yang sama, kalau saya dapat kue yang lebih besar, orang lain dapat kue yang lebih kecil. Jadi orang terakhir masuk itu pasti rugi gitu. Jadi kalau saya untung, ada orang lain yang rugi gitu. Nah, Bitcoin sendiri kalau dalam waktu yang dekat itu terlihat seperti zero sum game, itu benar. Jadi kalau jarak dekat itu memang kalau ada yang masuk dia jual duluan, turun, yang lain masuk belakangan dia rugi, benar gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, Bitcoin itu kan seperti network. Nah, network itu di mana seperti jaringan telepon dan jaringan internet gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang sendiri, nah yang pakai cuma 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, itu makin besar jaringannya, itu makin berharga Bitcoinnya gitu. Jadi dengan banyaknya orang yang masuk, perlahan-lahan jaringannya itu semakin berharga. Nah, jadi tidak seperti zero sum game yang gimana orang satu masuk, yang masuk kedua itu rugi. Nah, masuk yang kesekian pun masih tetap untung. Ini terlihat dari apresiasi harga dari dulu sampai sekarang itu, mau Bitcoin masuk dari manapun, kalau kita lihat hari ini semuanya untung gitu. Jadi buktinya dari 15 tahun terakhir itu memang tidak zero sum game, dimana kalau kita berusaha di sini mengembangkan ini bareng-bareng, bakal menjadi suatu jaringan yang besar dan bermanfaat buat semuanya, terutama paling sedikit manfaatnya bukan dari apresiasi harga, setidaknya kita bisa mempertahankan daya beli kita ke masa depan, itu aja satu gitu. Jadi kalau kita masuk Bitcoin hari ini, walaupun harganya tetap atau misalnya mungkin naiknya perlahan, dari situ aja kita bisa mempertahankan daya beli kita. Memang kalau yang lebih awal masuk lebih untung daripada yang terakhir, nah itu benar gitu ya. Tapi kalau dari jarak, kalau kita misalnya waktunya kita lihat time frame yang pendek, terlihat sangat seperti zero sum. Ya, itu menarik juga sih tadi mengenai network tadi ya. Jadi kalau aku pendapat kita masuk Bitcoin berarti kita punya super team, di mana Jack Dorsey, Trump, kemudian Michael Saylor, kemudian juga siapa para Bitcoiner semua orang berlomba-lomba untuk membuat Bitcoin makin berharga gitu. Jadi kita nggak perlu bikin tim marketing, semua bekerja dengan perannya masing-masing memperjuangkan nilai-nilai Bitcoin ini gitu. Oke. Masuk menarik ya. Dan kita tetap ikut jadi menguntungkan juga semuanya. Iya. Oke. Ini menurut maksimalis ya, kayak ini Bitcoin maksimalis nih Mas Dimas dan Mas Anton. Kita berharap ada perdebatan di sini biar bisa jadi hook untuk clips. Oke. Nah, kalau dari sisi trader gimana nih Mas Fai ini? Mas Fai kan sering main derivatif ya kalau langsung. Ya. Kalau dari sisi Bitcoin realis ya, bukan lawannya Bitcoin Maxi mungkin. Kalau saya lihat kembali lagi kembali ke statement pertama saya bahwa Bitcoin itu tergantung persepsi kita gitu. Mau dari sisi negatif atau positif atau netral. Kalau dari saya cenderung sih, kalau pertanyaannya apakah Bitcoin bisa dibilang Bitcoin zero sum game sih, tentu bisa gitu kan. Balik lagi tergantung persepsi kita gitu kan. Apalagi gini sih, kalau misal dari Mas Dimas tadi bilang bahwa kita soal transfer uang lewat kripto segala macam, sebenarnya Bitcoin sendiri value-nya direduksi dengan proyek kripto lain gitu loh. Apalagi sekarang Amerika Serikat baru aja ngelolosin regulasi soal stable coin kan, seperti itu, yang itu membuat sebenarnya ngapain saya harus pakai Bitcoin buat transfer value gitu kan. Karena kalau kita balik ke white paper segala macam, Bitcoin adalah peer-to-peer cash, ya kan, peer-to-peer payment atau segala macam, bukan store of value atau asset to hold until Armageddon sampai gitu kan. Itu dari white paper sendiri, Bitcoin itu peer-to-peer cash gitu segala macam, dan sehingga sekarang nilainya tereduksi gitu kan, dari sebagai jadi sekadar treasury aset segala macam gitu kan. Dan
Dan balik lagi itu kembali ke persepsi, dan kalau ditanya apakah Bitcoin itu zero sum game, tergantung yang melihat. Dan dari sisi sekarang gitu kan, kebanyakan gitu, apalagi orang awam, dia melihat, wah kamu keren ya masuk di Bitcoin atau kripto, ternyata uangmu banyak segala macam, kamu untung segala macam gitu kan. Pada kenyataannya gitu kan, kalau kita lihat banyak orang mungkin mulainya dari Bitcoin gitu kan, cuma karena rasa greedy-nya segala macam. Dan sebenarnya menarik perkataannya Mas Dimas tadi soal ekosistem di kripto atau Bitcoin di Indonesia yang berfokus hanya di exchange tapi bukan dari ke movement gitu kan. Ya itu mungkin bagian itu loh, sisi yang dieksploitasinya, dan majoritinya dan secara realistis yang dominan adalah get rich quick gitu. Aset kripto, Bitcoin, cara cepat buat kaya gitu. Realistisnya seperti itu kan. Dan ketika logika itu bermain, dan nggak ada salah gitu kan. Ketika orang bilang Bitcoin itu zero sum game, orang ini mungkin awalnya invest di Bitcoin, tapi karena dia kurangnya edukasi tentang pandangan politik dan hanya berfokus pada orientasi money-nya, dia akan, apalagi kalau dia nggak punya set hustle gitu kan, atau set bisnis kayak Mas siapa tadi yang Mas Kevin, Mas Anthony gitu kan. Anthony dia entry di Bitcoin tahun 2017 dan sampai sekarang masih hold di visinya. Pertama karena dia punya mungkin bisnis lain, dan dia punya mindset low time preference gitu kan. Jadi saya nggak butuh cepet-cepet kaya karena saya punya pemasukan lain gitu kan. Sehingga dia nggak terpaksa harus menjual Bitcoinnya sekarang gitu. Di sisi lain, orang yang masuk karena perspektif ekonomi saja gitu kan, pengen cepet kaya gitu kan, yang merubah hidupnya, itu bikin mereka masuk dalam permainan zero sum game-nya gitu kan. Dan itu kebanyakan sekarang gitu. Apalagi ekosistem kripto di Indonesia sekarang didominasi oleh crypto exchange yang seperti dikatakan Mas Dimas lagi gitu kan, bukan dari sisi yang sebenarnya esensi dari Bitcoin gitu, support movement segala macam gitu kan. Ketika ada kelompok ingin melawan pemerintah dan mereka ingin menggunakan uang yang anti sensor gitu kan, dan Bitcoin opsi pertama gitu kan, kayak WikiLeaks lah, kita tahu dia membocorkan banyak dokumen rahasia. Ketika PayPal, Visa, Mastercard memblokir semua, ya mereka nggak ada pilihan lain gitu kan. Waktu itu yang paling mudah gitu kan dan tanpa sensor Bitcoin gitu kan. Itu sih. Tapi masalahnya dengan sekarang banyaknya, kalau kita transfer uang gitu kan, banyak proyek kripto yang bisa melakukan itu dan lebih cepat dan lebih murah gitu kan. Sementara Bitcoin direduksi jadi sebagai aset yang harus disimpan, dan intinya kembali lagi tergantung persepsi dari saya sih. Kalau kita bilang Bitcoin apakah zero sum game, bisa jadi gitu. Karena tergantung dominasi di kondisi market saat ini sih. Seperti itu sih, kurang lebih dari pandangan saya ya. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Sebenarnya pada intinya sih sebenarnya, kalau saya tangkap sih, tergantung gimana cara kita memperlakukan Bitcoin dan keadaan kita juga itu gimana sih. Dikatakan sebagai store of value bisa, dikatakan sebagai zero sum juga bisa. Jadi ya tergantung masing-masing pihak ya. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau Bitcoin itu positive sum game, Mas Dimas. Nah, jadi apa sih perbedaannya itu antara zero sum game dan positive sum game? Ya, kalau aku lihat sih zero sum game tadi udah dijelaskan sama Kak Anthony, ibaratnya ada orang yang masuk pertama akan lebih untung dan orang yang masuk terakhir akan rugi gitu ya. Tapi positive sum game itu Bitcoin ini punya dua teknologi ya, yang orang baru dapatkan ketika mereka pegang sendiri gitu. Pertama teknologi namanya NGU sama FU, gitu nggak apa itu? NGU non-government itu apa tuh? NGU sama FGU. Jadi kalau kita bilang tuh NGU itu numbers go up. Jadi Bitcoin itu kalau kita simpan dalam waktu minimal 4 tahun, nilainya terus naik gitu. Dan yang kedua, ketika kita simpan Bitcoin dan dengan kita simpan sendiri, freedom kita juga naik. Kita punya freedom untuk melakukan apapun. Jadi dengan dua teknologi, numbers go up, yaitu nilai kita terus naik, dan juga kebebasan kita juga meningkat. Kita bisa menjadi orang yang lebih berdaulat terhadap waktu kita, terhadap kerja kita, terhadap nilai kita yang kita hasilkan gitu.
yang kita semua sekarang bekerja kan menghabiskan waktu dan energi kita ya. Kita simpan di bentuk uang, tapi uangnya secara nyata, terstruktur dan masif itu diturunkan gitu tiap tahun gitu. Ibaratnya baterainya bocor kayak gitu ya. Jadi kita simpan sendiri Bitcoin di sana, berarti kita simpan sendiri Bitcoin dan kita simpan energi dan waktu kita di Bitcoin dalam jangka waktu minimal 4 tahun itu value kita akan terus naik dari segi harga mungkin Bitcoin dan juga dari segi kebebasan, freedom gitu. Seperti sekarang, alhamdulillah, ya, saya punya freedom untuk melakukan podcast ini daripada saya harus kerja di Bekasi 2 jam traveling kan gitu ya. Bebas memilih saya mau apa yang saya passion di situ. Jadi menurut saya ini semuanya jadi positive Zamkin gitu. Kalau tadi mungkin ada tambahan. Jadi kalau menurut saya kalau zero sum itu semuanya itu bisa jadi zero sum. Seperti dolar, seperti apapun stok market atau apapun gitu. Jadi semuanya itu anggap kita jadi zero sum game. Hampir semua yang ada itu bisa ditradingkan gitu. Terlihat seperti zero sum game semua. Nah, sedangkan kalau tadi beda dengan saya punya side hustle gitu, side business gitu. Nah, justru menurut saya dengan kita semua orang pada awalnya itu punya usahanya masing-masing. Nah, cuman mereka itu menyimpan uangnya dalam bentuk di tempat yang kurang keras gitu. Jadi kalau kita simpannya di Bitcoin, kita tuh udah nggak pernah memikirkan investasi lagi gitu. Jadi saya sebagai misal saya dokter gitu, saya bisa dari dokter itu saya bisa konsentrasi untuk menangani pasien dan saya convert semua hasil saya dalam bentuk Bitcoin dan saya tidak pernah memikirkan investasi saya mau kemanapun, deposito apapun. Berbalik dengan keadaan sekarang semua profesi itu harus bisa investasi, harus. Kalau nggak investasi itu rugi, walaupun dokter tuh harus investasi, beli rumah, harus beli stok, harus deposito, mereka tuh harus memikirkan itu. Sedangkan menurut saya dokter itu konsentrasi pasien aja. Jadi, nah kalau misalnya Bitcoin, dia bisa convert semuanya ke Bitcoin. Anggaplah kita ada 2 dunia nih, satu dunia Bitcoin, yang bukan Bitcoin. Kalau di dunia yang Bitcoin, dokter itu bisa konsentrasi menangani pasien, menambah nilai, dia nggak usah pusing, taruh di Bitcoin di store value ke masa depan. Nah, sedangkan kalau di dunia fiat, dokter itu dia harus waktu itu 3 jam untuk investasi, belajar di investasi itu gitu. Belajar investasi itu di mana ya kalau nggak investasi dia bodoh, kalau ketipu orang, dia jadi harus dijual murah, rugi segala macam. Terlihat seperti zero sum game gitu. Jadi dari saya sih menurut saya kalau zero sum game semua bisa. Jadi kalau kita diamond hand kita yang buat sendiri bahwa kita menjadi diamond hand. Jadi kita lihat gitu kan. Kalau misalnya kita nggak kuat, percuma juga gitu. Ya. Sekian. Oke. Jadi sepertinya memang ya perdebatan masih ada tetap. Cuma banyak pihak juga beranggapan yang ya Bitcoin adalah positive sum game atau zero sum game, tapi yang penting semua wajib punya Bitcoin ya. Oke. Nah kalau masalah keterbatasan pasokan di Bitcoin ini saya nggak ditanya pendapat saya soal positif. Betul. Ini maksudnya dia udah nyatet dari tadi. Oke. Nah langsung aja deh kalau gitu. Dari Mas Rifai gimana nih? Oh, ya. Bitcoin zero atau positif? Ya mungkin kalau kita tadi eksplorasi soal apakah Bitcoin zero sum game atau enggak, sekarang kita move ke apakah Bitcoin ada sisi positif sum game-nya atau enggak gitu kan. Kalau saya jawab pasti ada gitu. Cuma kalau setelah mendengar argumen dari Mas Dimas dan Antoni, saya agak kurang setuju sih apakah Bitcoin itu positif sum game dari perspektif number go up ya, NGUI ya itu ya. Saya kurang tertarik sisi positif sum game-nya Bitcoin bila disebut dari number go up gitu. Karena kayak itu justru itu mereduksi value dari Bitcoin itu sendiri gitu kan. Kenapa
kita kembali lagi cuma baliknya ke aset ini karena nilainya naik, justru sehingga kita support lah atau segala macamnya itu. Tapi saya berkaca dari awal kemunculannya seperti Mas Gito tadi bilang 2008 atau 9 gitu kan, awal 2008 itunya, dan mulai 2009 meluncurkan blockchain-nya Bitcoin, itu kalau kita lompat ke 100 tahun lagi lah, itu sebuah hal yang munculnya tuh dalam historis yang sangat besar gitu kan, ketika ada krisis global gitu kan, dan di mana bank sentral Amerika Serikat mulai menggelontorkan support buat bailout beberapa entitas itu kan, perusahaan finansial gitu kan. Nah, di situ muncul Bitcoin sebagai tandingannya gitu loh. Kalau kita bisa sebut movement untuk mengkritisi realitas gitu kan, realitas yang ada. Di sisi lain Bitcoin ngasih sebuah alternatif realitas gitu, bahwa sebuah uang tuh nggak perlu dikontrol gitu kan, dikontrol sama sebuah entitas terpusat gitu kan. Dan di sisi lain mereka mengkritik balik sebuah model sistem moneter yang udah mapan gitu kan, dan diterapin dengan opsi lain gitu kan. Itu menurut saya really positif sum game dari Bitcoin gitu. Jadi kita seperti kayak Bitcoin tuh sebuah movement, sebuah kelompok tertentu yang dia datang ke sebuah matrix dan menarik kita, mencabut kita keluar dari matrix gitu, bahwa ada realitas lain gitu kan, dan realitas yang kita tempati itu busuk gitu, di mana value dari uang kita gitu kan, itu tiap tahun terdegradasi gitu kan, value-nya turun gitu kan, dan orang tahu itu, tapi dia nggak punya opsi lain atau realitas lain untuk melawan itu gitu kan. Dengan Bitcoin dia punya pandangan lain gitu kan, dan itu menurut saya positif sum game. Dan kemudian kalau kalau saya background saya politik gitu kan, di politik yang sebuah evolusi dalam masyarakat itu sebelumnya adalah feodal, terus otoriter segala macam, terus orang melihat bahwa demokrasi dan HAM itu adalah sebuah oase baru gitu kan. Nah, tapi menurut saya evolusi setelah HAM, human rights, dan demokrasi itu adalah etos desentralisasi gitu kan. Dan itu membuat saya melihat bahwa Bitcoin itu ada sisi positif sum game-nya, yaitu dia mengkritik sistem moneter yang sudah mapan, dan kemudian adalah dia menekankan desentralisasi gitu. Gimana kontrol nggak bisa dipegang oleh entitas terpusat. Itu adalah positif sum game dari Bitcoin. Dan ketika kalau kita lompat value Bitcoin naik number go up, itu akan kembali mereduksi esensi dari Bitcoin, dan pada ujungnya kembali ke logika bahwa Bitcoin memang zero sum game. Saya hold dari tahun 2012 dan saya jual di 2025, saya beli $80.000 dan sekarang saya jual mungkin $10 miliar. Yang baru entry gimana gitu kan, dia harus nunggu berapa X agar bisa menghasilkan uang yang sama. Itu kan sebenarnya kita bisa bilang permainan zero sum game gitu kan. Kamu teriak-teriak baru udah beli Bitcoin 2017, sementara kamu nge-push orang untuk beli, masukin semua gajimu yang nggak seberapa gitu gajinya, untuk beli Bitcoin di tahun 2015 di peak harganya. Kalau menurut saya sih itu zero sum game pasti ada, dan positif sum game-nya Bitcoin ada, seperti itu sih. Apalagi kalau kita main di derivatif market kan, sementara itu di Indonesia regulator hanya berfokus pada ya selama kamu bisa ngasihin pajak banyak, oke lah kamu mau ngapain listing seed coin sampai 1.000 koin di Indonesia, nggak apa-apa, nggak ada nama-nama aneh segala macam. Dan sekarang kan dari produk derivatif market kan oke aja kan, tanpa melihat proteksi user yang nol pengalaman dan hanya pengen aku mau cepet kaya. Real zero sum game. Itu realitasnya seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih ya. Mau Mas kasih Dimas dan kok pertama, Mas Rifai ternyata dia holder 2012 ya, jadi maksi. Terus yang kedua, cuma buat contoh aja sih. Di Bitcoin itu ada satu meme yaitu you come for the profit, kamu datang untuk profit, tapi you stay for the revolution gitu. Betul. Orang melakukan itu ya, kita semua pasti masuk pertama kali yang pengen untung kan gitu kan. Tapi ketika kita udah pegang nih barang, udah kita lihat 2 siklus, 3 siklus kita nggak jual, melewati semua roller coasternya gitu,
kita menyadari dari number go up itu hanya sebuah sebuah pancingan gitu ya. Tapi yang freedom go up itu yang value itu sesungguhnya yang semua orang akan dapatkan hanya ketika mereka sudah menyimpan sendiri Bitcoin itu. Ya, menarik ya. Semua orang yang masuk ke Bitcoin pertama kali itu semuanya mau untung. Ya, semuanya numbers go up gitu. Semuanya pasti rugi. Rugi. Nah, semuanya pasti rugi. Dari 100 orang yang masuk, 100 orang pasti rugi. Iya. Tapi mungkin 90% meninggalkan Bitcoin pasti rugi. Tapi pasti ada yang nyangkut. Yang nyangkut itu untuk next round-nya bakal lebih bisa bawa lagi yang lain. Dan biasanya setiap cycle itu akan menciptakan Bitcoin baru yang kayak Mas Rifai, yang Laser Eyes, yang Maxi gitu. Bitcoin realis ya. Oke, kalau kita ngelihat dari pandangan komunitas sendiri gimana nih? Karena kan Mas Dimas punya komunitas, pengembangan komunitas gitu ya. Mungkin Ko Antoni juga, terus Mas Rifai juga ada di berbagai macam komunitas kripto gitu ya. Mungkin bisa dikasih atau diceritain gitu ke kita, apa sih nilai-nilai yang dipegang sama orang-orang di komunitas ini terkait Bitcoin gitu. Konsepnya dan manfaatnya. Apakah mereka nih tujuannya untuk cari cuan atau gimana? Kalau dari komunitas ya. Oke, jadi aku kasih satu contoh real ya. Jadi kita ada satu member komunitas, dia tinggal di Jerman. Awalnya dia bisa dibilang muridnya TR ya, TR. Muridnya dia beli kelasnya puluhan juta segala macam gitu. Akhirnya rungkat gitu. Ya. Dan itu yang itu pokoknya populer. Iya, mohon maaf yang disebutkan nanti ada editingnya agak ribet. Oke. Nah, pas dia ketemu kita gitu, dia melihat ini beda banget gitu. Dia pikir awalnya kok kasih semuanya gratis, kemudian kita meetup kita banyak, kemudian kita kasih semua cuma-cuma, kasih buku, kasih t-shirt, kasih segala macam. Dari situ baru dia sadar ternyata dia dapat value di sini gitu. Begitu juga orang-orang lain yang rata-rata datang ke komunitas kita tuh masuk ke Bitcoin pertama karena mereka pertama merasa susah hidup mereka, kok hidup aku makin lama makin miskin gitu ya. Yang kedua karena mereka coba di proyek kripto lain dan mereka rugi gitu. Makanya pengen belajar dari perspektifnya kita. Perspektif kita adalah Bitcoin sebagai sovereignty gitu, untuk kedaulatan gitu. Dan juga sebagai alat mencapai human rights gitu. Dan kita sangat jarang kita bahas soal harga. Kita baca soal harga jarang banget. Justru kita bahas tentang use case, apa yang bisa dilakukan, kemudian secara umum ya mungkin sebagai store of value itu yang use case paling tinggi gitu. Ya, jadi sebenarnya semua orang yang masuk Bitcoin pertama kali itu semuanya itu zero sum game gitu, semuanya ya. Jadi kita mau untung, begitu mereka rugi langsung zero sum game. Nah, kita itu memberi edukasi biar bahwa ini bukan zero sum game. Jadi fondasi buat mengerti lebih jauh tentang mungkin gitu pandangannya gitu. Jadi di komunitas kita rata-rata kita fokusnya mungkin memang ada yang masih all in ke Bitcoin gitu. It's okay, asal mereka ngerti filosofi dan juga movement dan juga value yang kita tawarkan gitu. Jadi kita kan terbuka dan gratis, jadi tidak ada perasaan untuk stay atau tidak ada perasaan pergi gitu. Bahkan justru rata-rata yang stay itu lebih maksimal daripada saya gitu kadang-kadang. Oke. Kalau dari Mas Fai gimana tuh? Soal komunitas ya. Ya, selama bergabung di komunitas, melihat orang-orang kan sering kan, maksudnya orang-orang tuh ngobrolinnya tentang apa gitu kan di Bitcoin. Ya, sebenarnya seperti apa poin Mas Dimas pertama kali dia bilang bahwa mayoritas ekosistem di kripto di Indonesia itu adalah fokus ke trading segala macam gitu kan, dominasi trading volume segala macam, sehingga itu pun yang mendominasi diskusi di komunitas kripto dan Bitcoin gitu kan, mayoritas gitu kan. Tapi untuk komunitas Bitcoin spesifik, ada yang komunitas Bitcoin Indonesia atau apa gitu kan, beberapa yang saya lihat di Telegram, memang itu fokus ke berita terbaru lah atau edukasi lah. Tapi buat komunitas kripto atau Bitcoin yang general gitu kan, termasuk di tempatnya Belinda mungkin itu mayoritas memang
yang dibahas altcoin, kripto gitu kan, analisis teknikal gitu kan, bukan menguatkan keyakinan gitu loh. Layak nggak sih kita hold Bitcoin sampai keturunan kita yang ketujuh gitu kan, 7 turunan gitu kan, layak nggak sih gitu kan. Sehingga ketika kita fokus mempertanyakan itu, mungkin kita cuma fokusnya kan cuma hold gitu kan, atau jual gitu kan. Sementara di mayoritas komunitas kripto pasti ya altcoin ini kira-kira bisa ke level ini nggak sih, ke support ini kan. Kalau sama di komentarnya Mas Anthony gitu kan, dari high time preference gitu kan, dalam waktu singkat gitu kan, dia bilang kan zero sum game. Ada benernya, karena diskusi-diskusi di komunitas kripto adalah high time preference gitu, bukan low time preference gitu. Ketika high time preference, dominasi zero sum game lebih kuat, dan dia akan posisi komunitas Bitcoin dan kripto adalah kapan saya beli, kapan saya sell, kapan saya beli, kapan saya sell, sehingga dibanding dengan holder panjang itu kan fluktuasi normal lah dalam waktu singkat gitu kan. Nah, itu yang membuat banyak komunitas orang-orang yang join di komunitas Bitcoin dan kripto tuh terdistraksi gitu loh. Mereka selalu rugi karena mereka menggunakan low high time preference cuma waktu sebulan lah, setahun gitu loh. Padahal kalau kita hitung dalam waktu setelah bear market November 2022, kita bisa lihat sendiri lah performa Bitcoin seperti apa. Seperti itu sih, kalau yang saya lihat dari dinamika komunitas kripto di Indonesia. Iya, mungkin tambah sedikit Mas Vito Abe. Di kita tuh selalu kita ngajarkan ada 2 jenis mindset. Mindset pertama tuh fiat mindset. Jadi kalau saya beli barang ini berapa gitu ya. Nah, yang kedua Bitcoin mindset. Di Bitcoin mindset itu hanya akan ada 21 juta koin. Berapa banyak dari 21 juta itu yang bisa kita dapatkan gitu. Yang bisa kita kumpulkan gitu. Nah, itu beda banget dengan mindsetnya. Jadi orang yang sudah, dan kita berusaha men-shifting orang dari ke Bitcoin mindset gitu. Dan ketika dia sudah berada di Bitcoin mindset, dia lebih tenang ya. Lebih tenang dan tidak peduli lagi dia. Dia kan fokus sama kerjanya, jangan jadi spesialis di bidangnya, dokter kan fokus ngurusin pasien dan segala macam. Dia nggak akan kemana-mana gitu. Jadi spesialis. Tuh. Jadi sebenarnya kalau mata uang fiat itu sendiri sudah sama gitu kan. Jadi sedangkan kita itu secara pemikiran udah terbiasa, rupiah itu udah sangat terbiasa di kehidupan kita gitu. Jadi kita tuh setiap hari itu berpikirnya bahwa hari ini rupiah saya harus lebih banyak dari kemarin gitu. Dalam bentuk investasi atau apapun, misalnya beli apapun investasi, hari ini rupiahnya sekian, besok kita harus punya rupiah lebih banyak gitu. Nah, itu yang harus kita rubah ke Bitcoin gitu. Jadi kalau kita menerapkan itu di Bitcoin, jadi misalnya Bitcoin saya kemarin sama hari ini, saya hari ini Bitcoin lebih banyak daripada kemarin. Nah, kalau udah pemikiran seperti itu, ya kita udah nggak lihat harga Bitcoin berapa. Sedangkan kita lihat rupiah pun sangat fluktuasi terhadap dolar setiap harinya gitu. Jadi misalnya kita hari ini, sebenarnya kalau terhadap dolar udah rugi sekian persen begitu dolarnya mahal gitu kan, itu rugi gitu. Tapi orang Indonesia udah nggak mikirin kalau dolar naik berapa kita rugi, enggak. Yang penting hari ini saya rupiahnya lebih banyak daripada kemarin gitu. Nah, kalau kita Bitcoin juga kenapa nggak kayak gitu kan? Kita nggak usah lihat hari juga, tapi Bitcoin hari ini lebih banyak dari kemarin. Jadi kalau bagi kita pada saat kemarin all time high, kita sebenarnya sedih juga. Kita beli Bitcoin itu jadi mahal sekarang, dapatnya lebih sedikit gitu. Oke. Jadi simpulannya kalau dilihat berarti di community itu sebenarnya orang lebih banyak yang mereka cari cuan ketimbang mereka lebih paham visinya ya, Mas. Ya, gitu ya. Jadi cuannya berapa gitu ya, rupiahnya berapa, fiatnya gitu. Tapi kalau ya tidak bisa dipungkiri dengan berjalannya waktu pasti kita untung gitu ya. Tapi kemudian bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah we get our freedom back. Gitu. Kita bangkit dari punya pilihan. Kita punya opsi ya, untuk tidak stay di sistem sekarang. Oke. Siap. Ini kayaknya Rifai udah nungguin dikasih kesempatan untuk. Iya, emang enggak. Apa Bel? Enggak, saya enggak cuma dengerin aja kok.
Saya ngikutin alurnya. Ngempet kayak dari tadi. Enggak. Kan gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong kan tadi banyak perdebatan. Ya memang Bitcoin secara gradual memang dia harganya selalu naik ya. Selalu naik dan belum pernah kembali ke level awal sampai sekarang. Pertanyaannya, nilai Bitcoin saat ini sekarang apa sih yang menjadi faktor penentunya? Apakah dari sisi teknologi, ataukah dari trust masyarakat, atau hanya balik lagi tadi spekulasi pasar? Selain ini ya, selain masalah pasokan ya, karena kan memang itu mungkin salah satu hal yang membuat harga Bitcoin terus mengalami kenaikan karena pasokannya tetap hanya 21 juta token. Nah, faktornya ini apa sih yang membuat nilainya itu terus naik gitu? Apakah dari teknologinya kah, dari kepercayaan masyarakat kah, atau memang murni spekulasi pasar? Mas Dimas dulu nih. Mas Rifai dulu lah. Tadi aku ngomong aku duluan. Mas Rifai dulu mau. Oh ya. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali sih, sangat bagus. Kenapa gitu? Karena itu ya, setelah kalau kita lihat itu ya tren harganya Bitcoin gitu kan. Bitcoin tuh dia koreksi dalam pas bear market 2022, tepatnya ketika FTX crash gitu kan, dan Bitcoin mungkin sempat menyentuh harga $15.000 November 2022, dan kemudian mulai recovery awal 2023. Kita hitung dari harga dulu lah, awal 2023 mulai naik terus, dan 15 Juni 2023 mungkin harga BTC naik, itu ngepump sentimen pertama karena ETF Bitcoin Spot, BlackRock mengajukan proposal ETF Bitcoin Spot mereka, dan itu membuat harga Bitcoin naik gitu kan. Setelah 15 Juni 2023, dan kemudian harga terus naik terus, atau kadang setwise gitu kan. Kemudian di 11 Januari 2024 ETF Bitcoin Spot mulai disetujui gitu kan, setelah alot selama 10 tahun kan, sejak pertama kali diajukan kayaknya 2013 atau berapa gitu kan, sama Gemini gitu. Dan ketika 11 Januari di approve 2024, itu harga Bitcoin koreksi gitu kan. Nah, itu mungkin dari time frame Juni 2003 sampai sebelum 11 Januari 2004, harga naik karena apa? Karena orang-orang front running bahwa bakal ada persetujuan ETF gitu loh. Apalagi setelah BlackRock kan, manajer aset terbesar di dunia gitu kan, big player masuk, orang pasti mulai akumulasi gitu kan, dan itu membuat harga BTC naik. Tapi setelah ETF approve tanggal 11, itu koreksi lumayan, nunggu beberapa waktu gitu kan, itu membuat harga BTC koreksi atau sideways, kemudian baru ngepump lagi bulan Maret kalau nggak salah 2024, dan kemudian sideways terus, choppy terus. Ketika kita pakai high time preference, cuma waktu sebulan atau beberapa minggu atau beberapa hari, pasti rugi. Itulah momen zero sum game kan, gitu kan. Tapi 2024, ketika Trump mulai menang di 6 pemilu Amerika Serikat tuh 5 November 2024, ketika Trump ketahuan mulai menang, itu tanggal 6 April BTC ngepump itu sampai pertengahan Desember 2012 atau awal Desember 2024. Setelah itu berhenti sideways, dan habis itu koreksi karena Trump udah ketahuan menang gitu kan, ketahuan menang dan berpikir koreksi. Dan banyak orang berpikir ketika Trump dilantik 20 Januari 2025, market akan ngepump lagi gitu kan. Ternyata market koreksi terus, dari yang harganya di atas 100.000 kayaknya kan, di awal Januari atau Desember itu, koreksi sampai ke 74.000 atau 76.000 di awal April, ketika Trump resmi mengumumkan tarif terhadap beberapa negara kan. Awal April kan. Ya, 4 April atau 7 April lah puncaknya harga koreksi Bitcoin dan kripto gitu kan. Tapi setelah Trump mengumumkan bahwa mereka nge-pause soal penerapan tarif dan terjadi negosiasi, harga BTC langsung naik lagi kan, sampai ke 90.000, ke 100.000,
Dan orang berpikir ketika Trump mengumumkan tarif terbarunya gitu kan, orang berpikir Bitcoin akan koreksi. Tapi akhirnya ngepam lagi kan. Setelah tanggal 7 Juli, Trump ketemu sama Netanyahu gitu kan. Dan satu minggu sebelum crypto bill week gitu kan. Ketika ada 3 regulasi kripto yang satu yang udah dilolosin tuh di satu pekan setelah tanggal 7 itu, saya lupa tanggalnya berapa itu ada regulasi undang-undang stablecoin itu diumumkan. Kemudian ada soal struktur pasar kripto itu baru digodok, kemudian anti CBDC regulasi juga digodok. Jadi Bitcoin ngepam sampai ke 123.000 itu 1 minggu sebelum crypto bill week, regulasi kripto dibahas lah gitu kan. Yang saya mau bilang apa? Pemain-pemain yang lebih siap gitu kan, institusional besar, pemain yang lebih high level gitu kan, institutional player, dia bisa front running dari investor-investor retail yang memiliki informasi lebih sedikit gitu kan. Jadi 1 pekan sebelum Bitcoin ngepump sampai ke 123, Bitcoin udah di hari Kamisnya itu hari Kamis itu udah ngepump gila-gilaan, yang orang belum tahu gitu alasannya apa gitu kan. Apakah emang karena crypto bill week atau justru karena setelah Trump bertemu Netanyahu gitu kan. Di balik itu ada negosiasi macam-macam segala macam gitu kan. Itu kan. Dan ketika masuk ke pekan regulasi kripto itu, ya harga cuma sideways doang gitu kan, gerak-gerak dikit aja. Artinya apa? Ketika investor retail yang mulai FOMO dan sidelines gitu kan, ketinggalan buat entry ketika harganya masih sideways dan udah terlanjur ngepam di hari Kamis dan Jumatnya itu atau weekendnya, mereka baru nyadar, wah saya harus beli nih, saya harus beli. Setelah mereka entry di minggu itunya, harga sideways gitu kan. Dan kalau gitu tadi tanya apakah nilai Bitcoin saat ini lebih ditentukan oleh teknologi, kepercayaan, atau spekulasi pasar? Kalau saya sih yang ketiga ya, lebih ke spekulasi pasar. Dan kalau ada orang bilang, kalau analisis ETF bilang tuh kedalaman likuiditasnya Bitcoin tuh masih kurang dalam gitu kan, sehingga lebih gampang harganya digerakkan gitu loh. Untuk level industri keuangan ya gitu kan. Kalau kita di altcoin lebih gampang lagi kan, karena terlalu rendah gitu kan. Jadi kenapa altcoin bisa naik tinggi dan naik turun? Karena likuiditas pasarnya tuh terlalu tipis gitu kan. Nah, Bitcoin yang paling besar di kripto itu tuh masih gampang untuk digerakkan marketnya gitu kan. Sehingga kenapa kita bisa dari 108.000 sampai ke 123 dalam waktu beberapa minggu kemarin, itu karena pemain besar ingin ngepam gitu, melakukannya gitu. Kalau kalau di tulisannya gitu, apakah spekulasi pasar? Dan itu pun pasti, kalau menurut saya iya, dan menggerakkan adalah market besar gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih ya. Kalau saya kurang lebih. Kalau yang ada ya, itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, kalau dari aku sih, aku melihat value Bitcoin itu dapat dari mana gitu. Kalau aku lihat semua, kalau dilihat dari aku semuanya ada gitu. Pertama dari trust, kedua dari teknologi, yang ketiga dari spekulasi. Jadi dan setiap layer itu ada komunitasnya juga, ada orang yang percaya juga. Seperti saya sampai nggak peduli lagi harga ya. Mungkin ya peduli harga, tapi untuk mungkin di masa depan ya, ketika nanti saya mau jual, mungkin saya mau beli rumah atau saya mau naik haji misalnya gitu kan, itu peduli. Tapi untuk saat sekarang ya saya lebih peduli pada trust, yaitu bahwa Bitcoin ini trustless gitu ya. Jadi ada 2 janji Bitcoin itu yang sampai sekarang belum broken ya, belum pecah, yaitu pertama decentralized, kita tidak perlu pihak ketiga untuk melakukan apapun yang kita mau. Yang kedua, supply-nya akan selamanya 21 juta. Itu yang saya pegang. Saya di layer itu gitu, di layer trust itu. Tapi kalau Antoni mungkin ada pendapat lain ya. Value dari mana Bitcoin? Jadi kalau menurut saya kan kita dari tadi ngomongin Bitcoin, nggak ngomongin itu gold gitu kan, emas. Yeah. Emas kita nggak ngomongin dari tadi sama sekali ya. Kita kan emas mirip itu sama Bitcoin, nggak ada yang apa-apa. Nah itu dapat value emas itu tuh dari mana sebenarnya? Apakah
pure spekulasi atau trust atau teknologi gitu. Jadi sebenarnya gold itu sama Bitcoin ini pertanyaannya sama aja. Nah, menurut saya kalau gold itu satu dari energi. Kita kan semua orang kita udah tahu bahwa untuk mendapatkan emas sebatang itu banyak tenaga yang dikerahkan gitu. Jadi dari situ aja kita bisa memegang bahwa emas itu ada dari nilai itu dari ada kalau secara Bitcoin kita ngomong itu proof of work-nya gitu. Nah, sedangkan kalau emas itu harganya adanya di dalam tanah, kalau Bitcoin itu di waktu ya gitu. Jadi sekali kalau pada saat Bitcoinnya pada saat emasnya harganya naik, itu semua perusahaan itu yang tadinya tambangnya rugi-rugi itu mereka bakal gali lebih dalam lagi karena bagi mereka harganya itu kena gitu. Jadi satu dari nilai Bitcoin itu satu dari energi yang dikeluarkan itu udah pasti. Jadi energi yang dikeluarkan itu udah pasti ada energi yang dikeluarkan, dan dari itu biaya energi itu kan sesuatu yang dari kita di dunia nyata itu udah nggak mungkin bisa dihilangkan ya gitu. Jadi dengan bukti bahwa kita mengeluarkan energi itu meng-create nilai untuk Bitcoin gitu. Jadi kedua kalau dari spekulasi itu ya udah pasti ya, spekulasi udah pasti, tapi membuktikan bahwa dengan harganya Bitcoin yang masih fluktuasi itu membuktikan bahwa Bitcoin itu sebenarnya untuk saat ini masih sangat kecil nilainya dari market global itu. Buktinya apa? Masih bisa dimainkan dengan yang tenaga yang besar gitu. Kalau kita kasih analogi ya, kalau misalnya ombaknya besar, misalnya kita di laut nih, kita pakai kapal itu masih kecil gitu, kapal sekoci gitu. Begitu ombaknya besar itu wah itu luar biasa itu tuh perahunya. Sedangkan kalau kita udah pakai kapal pesiar yang udah besar sekali, ombaknya segede apa juga kerasanya juga sedikit banget gitu. Nah, Bitcoin itu hari ini belum sebesar kapal pesiar, masih kapal sekoci. Jadi pada saat ada yang ombaknya cukup besar, dia itu sangat fluktuasi sekali gitu. Ya, itu menariknya di situ tuh, karena kalau dia trader, berarti dia bisa memanfaatkan posisi naik, posisi turun. Tapi kuncinya di mana ya? Yang pasti Bitcoin itu masih sangat kecil karena masih bisa dimainkan dengan fluktuasi yang sangat tinggi gitu. Kalau day trader melihatnya dari situ kadang-kadang terus ke bawah juga gitu. Kalau kita sih lihat yakin bahwa Bitcoin masih kecil karena masih dimainkan dengan institusi yang besar gitu. Ya. Oke. Kalau di kapal pesiar, nah udah nggak bisa dimainin lagi. Dari trader udah nggak menarik. Mereka bakal cari skoci yang lain yang lebih kecil gitu. Ya. Bitcoin. Oke. Siap. Berarti potensi untuk ngepumpnya masih harga jauh lah ya. Masih remah-remah lah ya. Potensi apa Mas? Harga Bitcoin sekarang masih terlalu rendah lah ya. Dan masih potensi untuk naik terus ya. Iya. Jadi kemarin saya lihat di X itu ada yang pakai grok ya. Dia keluarin pakai grok. Dia nanya kapan Bitcoin kamu capai $400.000? Di grok bilang tanggal 4 November 2025 ini katanya. Amin. Salah. Oke. Salah juga sih. Berarti kalau 4 November mencapai itu batu baranya kelar atau lanjut nih Ko Antoni? Nggak, saya sedih beli Bitcoinnya makin dikit dapatnya. Iya. Terakhir beli Bitcoin saya di harga 122.000 juga. Oke. Baik. Oke. Nah, lanjut. Ada yang mau tambahin, Bang? Aku sih kepengen untuk menutup podcast kita hari ini karena semua pasti punya kegiatan masing-masing. Aku pengen tanya satu pertanyaan ke masing-masing. Belinda, aku boleh tanya satu nggak ke Mas Dimas sama Antoni gitu? Tadi ditanyain nggak mau. Boleh, silakan. Masih ada waktu sih, ya. Ini sih buat ke Mas pandangannya ya dari Mas Antoni dan Mas Dimas gitu kan. Sekarang kan ada yang namanya Bitcoin Treasury Company gitu kan. Gimana perusahaan publik yang fokus mengakumulasi Bitcoin ke perbendaharaan kas perusahaan mereka gitu kan. Nah, contoh banyak lah, mulai dari MicroStrategy yang paling besar, kemudian ada Metaplanet di Jepang dan beberapa perusahaan kecil-kecil di Jepang dan Amerika Serikat gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya ETF gitu kan. ETF kan salah satu sumber pihak yang mengakumulasi Bitcoin gitu kan dengan produk
produk konvensional yang namanya ETF gitu, ya kan. Nah, di sisi lain, cara mereka akumulasi itu beda dengan investor retail, beda dengan pekerja kantoran yang mereka hanya bisa mengakses duit fiat mereka dengan membanting tulang, bekerjalah seperti itu kan untuk mengakumulasi Bitcoin. Sementara di sisi lain, entitas perusahaan tuh dia bisa menerbitkan bond kan, surat utang untuk mengakumulasi Bitcoin gitu kan. Nah, dari perspektif Masnya sendiri gitu, itu sebagai hal positif atau just positif gitu kan, karena semakin banyak pihak yang membeli Bitcoin gitu kan. Di sisi lain, di satu sisi adalah itu juga membuat konsentrasi persentase Bitcoin tuh di tangan segelintir pihak yang sebenarnya mereka dapat uang juga tuh dari nerbitin utang gitu, dibanding dengan Mas yang mungkin dari bekerja keras gitu kan, butuh waktu dan uangnya pun nggak seberapa dibanding orang yang dapat free money karena mereka punya sertifikat tertentu. Wah, aku percaya dengan orang ini. Kita nyebutnya kantilioner kan, di mana fiat word itu melahirkan kantilioner gitu kan. Ketika orang tuh lebih gampang dapat uang tuh, di sisi lain orang nggak gampang gitu. Itulah itu kan. Nah, pandangan Mas sendiri seperti apa sih soal Bitcoin Treasury Company dan ETF yang membeli Bitcoin, yang sebenarnya tuh ada ketimpangan gitu loh, di mana investor retail butuh kerja keras untuk mendapatkan membeli Bitcoin dengan nilai yang sedikit 0, seberapa dibanding dengan perusahaan atau entitas institusional yang mereka bisa beli Bitcoin dengan banyak dari uang yang dari fiat money gitu loh, yang mereka bisa pinjam. Seperti itu sih buat Mas Anthony dan Mas. Oke, aku coba dulu ya. Jadi aku lihat lebih punya nuansa cenderung positif ya. Pertama dari segi demand, ada pencipta demand baru di retail dan juga dari level negara pun sudah masuk. Tapi di sisi lain aku melihat Bitcoin ini yang diakumulasi sama perusahaan-perusahaan ini seperti kuda Trojan ya, Trojan horse gitu. Mereka menggunakan hutang dan kemudian juga mereka mengakumulasi Bitcoin. Pertanyaan, dari mana sih Bitcoin ini kalau bisa beli 2.000, 3.000, 10.000 segala macam Bitcoin itu sekali raise hutang. Itu sempat kutanyakan juga ya, dan itu katanya itu dari OTC dan juga dari orang-orang yang holder lama, jadi menghubungi orang lama gitu. Nah, yang menurut aku kenapa masih ada cenderung positif, karena itu tadi Bitcoin itu hanya ada 21 juta, jadi orang nggak peduli bikin surat utang sebanyak apapun. Ketika Bitcoin 21 juta dan orang nggak mau jual, yang holder lama nggak mau jual, itu membuat harganya terus naik gitu ya. Dan juga aku juga melihat di sisi negatifnya, BTC ini, Bitcoin Treasury Companies ini kayak ICO tahun 2017 aku lihat sih. Jadi karena mereka hold Bitcoin, mereka nerbitin share dan saham gitu kan. Jadi kayak apa ya, ada meme juga jadi ya, buy my shitcoin gitu, I will buy Bitcoin for you gitu. Jadi jadi pada akhirnya harus diedukasi bahwa sebenarnya kalian beli saham perusahaan-perusahaan ini bukan berarti kalian membeli Bitcoin. Beda. Jadi tetap harus pegang Bitcoin sendiri juga. Dan satu segue mungkin sedikit ya, bagi teman-teman atau yang dengerin podcast ini punya perusahaan dan pengen perusahaannya belajar cara nyimpan Bitcoin gimana gitu ya untuk treasury companies. Itu kita punya teman yang khusus konsultasi mengenai hal itu gitu. Dan aku juga sebagai bagian dari advisor dari teman itu sendiri gitu sih. Jadi itu nuansanya cenderung positif, tapi at the end of the day di saat bear market semua perusahaan akan menjual karena mereka nggak semua punya kepintarannya MicroStrategy atau MetaPlanet, dan ini akan terdistribusi lagi. Saat ini mungkin agak concentrated ke levelnya perusahaan-perusahaan yang gede ya. Tapi saat mereka sudah sampai di titik profit tertentu atau ketika ada guncangan seperti FTX yang berikutnya, yang bisa aku kan percaya itu di 2026 nanti akan ada, mereka akan sell gitu. Jadi koinnya akan terdistribusi lagi gitu. Gimana kok? Jadi sebenarnya saya bagi dua dulu ini. Jadi yang oleh perusahaan dan ETF itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dari perusahaan sendiri,
mereka menggunakan hutang beli Bitcoin kan. Nah, sebenarnya dari dulu juga udah sama, tapi dari per individu juga banyak yang minjem uang buat beli Bitcoin. Cuma hari ini skalanya dengan dari perusahaannya skalanya jauh lebih gede. Jadi nanti suatu hari juga bakal pada saat bear market masih banyak perusahaan yang kelimpungan untuk nutupin utang mereka gitu. Jadi ini ombaknya bakal lebih gede dan bakal naik lebih tinggi dan mungkin turunnya juga bakal lebih gila lagi kalau dari perusahaan. Nah, kalau dari ETF sendiri, nah ETF itu banyak juga yang megang ETF, yang beli ETF itu perorangan juga kayak kita gitu. Orang-orang awam yang tadinya main stok, dia lihat saham Bitcoin naiknya bagus, dia beli juga gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari secara teknikal Bitcoin itu jeleknya itu Bitcoin itu jadi terkonsentrasi di satu perusahaan BlackRock gitu. Jadi pada saat nanti mau misal ya BlackRock atau apapun itu, jadi padahal orangnya yang megangnya banyak, tapi posisi Bitcoinnya ditaruh di perusahaan ETF tersebut gitu. Nanti pada suatu saat kalau ada update dan voting atau apapun, yang megang Bitcoin itu nggak ada hak untuk melakukan update dan voting gitu. Jadi sebenarnya kalau dari perusahaan, saya sih sebenarnya setuju ya, karena mereka nanti bakal mengalami sendiri dan ini adalah perjalanan holder Bitcoin dari perusahaan biar bisa memegang Bitcoin itu dalam bentuk memegang treasury company itu dalam bentuk Bitcoin. Nanti pasti ada yang rugi, ada yang untung, tapi seiring dengan waktu hampir semuanya bakal pindah ke Bitcoin. Tapi kalau untuk ETF nggak setuju karena ETF itu nggak ada net positifnya buat Bitcoin gitu. Oke. Cukup menjawabkah? Mantap. Cukup. Oke, aku mau nge-recap ya. Jadi aku minta kalian untuk bilang satu kalimat tentang apakah Bitcoin itu zero sum game. Ya, tapi satu kalimat ya. Mulai dari Ko Antoni mungkin. Bitcoin itu kalau jangka pendek itu terlihat seperti zero sum game, tapi tidak untuk jangka panjang. Oke. Mas Dimas? Bitcoin itu positive sum game. Positive sum game. Kak Fai? Bitcoin adalah cerminan dari diri kita sendiri, tergantung seperti apa persepsi kita, itu bisa zero sum game, positive sum game, neutral sum game. Itu sih dari saya. Oke, puitis kan. Oke. Thank you. Baiklah kalau gitu kita tutup podcast hari ini. Ko Antoni, Mas Dimas, Kak Fai, terima kasih banyak sudah bergabung dan buat Tribuners yang udah nonton, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan juga gabung di grup komunitas Bin Crypto Indonesia yang ada di Telegram. Ntar kita kasih linknya di bawah ini. Thank you, bye-bye. Bye-bye.